Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali di ibadah subuh yang indah ini dengan kalimah-kalimah thayyibah yang kita hembuskan, yang kita tusukkan di dalam nyawa, jiwa, hati, roh, dan kehidupan ini, agar senantiasa di dalam keesaan Allah, di dalam kelanggengan Allah, di dalam keabadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Tema kita kali ini, bila ada Tuhan atau bila ada Allah, disitulah lembahnya dosa. Apa maknanya? Bismillahirrahmanirrahim. Dulu seusia saya atau seusia Anda, berapa umur Anda selama ini? 50 tahun yang lalu, dulu saya tidak mengerti apa itu Tuhan. Dulu saya tidak mengerti apa itu dosa. Dan dulu saya tidak mengerti apa-apa segala nama-nama yang ada di dunia ini. Kenapa saya tidak tahu apa-apa dan tak tahu siapa-siapa nama-nama yang ada di dunia ini? Karena dulu saya gaib. Karena dulu kita semua gaib. Kita ini sejatinya makhluk gaib. Karena itulah dulu Tuhan tak ada bagi saya. Dulu dosa pun tak ada bagi saya. Kenapa? Karena yang ada hanyalah Allah semata. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun sejak datangnya detik-detik akil balik tiba, sekitar usia TK, barulah kita tahu diri kita. Barulah kita mengenal diri kita. Barulah kita mengetahui bahwa kita ini punya hidup. Baru kita mengetahui bahwa kita ini memiliki badan,
dan baru tahu bahwa kita ini adalah sebagai manusia saat detik-detik datangnya akil balik tiba. Saat itulah Tuhan itu muncul, dan saat itulah dosa-dosa pun juga muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia agar supaya mengabdi, menyembah kepadaku. Inilah tanda bahwa ketika munculnya manusia, maka manusia sama-sama jadi jin, jadi api, jadi anar yang ada di dalam dadanya, yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Meskipun kita tidak mengaku-ngaku sebagai Tuhan di dalam hati kita, tapi realitanya, tapi buktinya bahwa kita selama ini tidak menyadari bahwa posisi kita, bahwa keberadaan kita di dalam hati kita sebagai Tuhan. Tuhan apa? Tuhan penguasa atas hidup dan badan ini. Tuhan apa? Tuhan penguasa atas bangun tidur. Tuhan apa? Tuhan penguasa saat bangun tidur duduk lalu beranjak ke kamar mandi. Seolah-olah kita pencipta semua itu. Itulah yang disebut masing-masing diri kita, ya termasuk saya, selama ini jadi Tuhan di dalam dada setiap manusianya, kok tak terasa dan tidak kita sadari. Kenapa kok selama ini kita jadi Tuhan? Karena kita tidak bertuhan. Kenapa selama ini kita tidak bertuhan? Karena kita selama ini tidak mengenal Tuhan. Kenapa kita selama ini kok jadi Tuhan? Karena kita selama ini jauh dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, jauh dari pengabdian kepada Tuhannya, jauh dari persembahan kepada Tuhannya, jauh dari ingat kepada Tuhannya, jauh dari zikir kepada Tuhannya. Karena yang kita tahu, karena yang kita ingat, karena yang kita zikir adalah hawa nafsu kita sendiri saja selama ini. Karena itulah kita di dalam hati kita selama ini menjadi sang pencipta, menjadi Tuhan di dalam dada setiap diri manusia kita. Itulah lembah-lembahnya zulumat, alam kegelapan, lembah-lembahnya segala dosa. Tuhan yang berdosa, manusia ngaku-ngaku sebagai sang pencipta apapun yang diperankannya. Manusia mengaku sebagai sang pencipta dengan keadaan-keadaan apapun yang dirasakannya. Sehingga itulah yang dikatakan alam kegelapan, alam dosa, alam fana,
alam kehancuran. Hancur apanya? Hancur semua amal yang dilakukannya. Selagi manusianya masih menjadi Tuhan, ya hancur semua apa yang diamalkannya. Ya hancur semua ibadah yang dilakukannya. Ya hancur semua zikiran yang diucapkannya. Karena yang diucapkan itu bukan zikir, akan tetapi hanya ucapan saja. Karena di dalam hati kita tak pernah ingat apa-apa selain kita hanya ingat hawa nafsu kita sendiri sahaja. Kita selama ini hanya menipu Allah untuk zikir ingat kepada Allah, tapi yang diingat di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri yang merasa mampu untuk berzikir. Yang kita ingati selama ini hanyalah diri kita sendiri yang merasa bisa berzikir, bisa sholat, bisa baca Al-Quran, bisa puasa, bisa haji, dan bisa apapun yang diperankannya, seolah-olah semua peran itu atas daya upaya manusianya sendiri. Inilah manusia yang berzikir hanya kepada dirinya sendiri, dan inilah manusia yang telah lama jadi Tuhan. 50 tahun jadi Tuhan, ya saya sendiri. Karena yang terwujud, yang hidup, yang nampak, yang jelas, yang berkuasa atas diriku hanyalah diriku sendiri. Ya inilah Tuhan pangkalnya segala dosa itu. Makna dari dosa itu yakni alam kegelapan ketika alam kemanusiaannya, wujud manusianya masih terang benderang di dalam hati tiap manusianya. Sedangkan nurullah, sedangkan kewujudan Allah hanya kamuflase, hanya angan-angan, hanya bayang-bayang, hanya ilusi, halusinasi manusianya saja yang menciptakan halusinasinya sebagai Tuhan-Tuhan yang diyakini selama ini. Jadi Tuhannya hanya Tuhan bayangan, Tuhan yang gaib, Tuhan yang tak ada kok disembah-sembah, yang tidak ada kok diagung-agungkan. Kenapa? Karena manusia selama ini tidak terasa bahwa diri manusia termasuk saya selama ini telah menipu telak dirinya sendiri. Saking bingungnya mencari Tuhan sehingga dirinya dikultuskannya sendiri di dalam dadanya sebagai Tuhannya sendiri. Itulah puncak dari segala dosa. Ya, keberadaan diri kita inilah dosa itu. Ya, kewujudan diri manusia kita inilah dosa itu. Ya, kenyataan diri manusia kita di dalam hati kita itulah dosa itu. Iya, kekuasaan diri kita manusia itulah dosa itu. Selama ini kita tenggelam di dalam dosa-dosa yang besar. Jadi dosa itu tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar, sama-sama dosa yang amat besar. Kenapa? Pada intinya dosa itu ingkar, syirik, kafir kepada yang menciptakannya. Jadi tidak ada dosa kecil, dosa besar. Namanya dosa yang besar. Kenapa? Karena manusianya telah menjadi Tuhan di dalam tiap-tiap dadanya dan di dalam seluruh keadaan yang dilakukannya.
Inilah yang selama ini tidak pernah kita sadari. Karena manusia tempatnya segala dosa ketika manusianya masih wujud jadi Tuhan. Berarti yang jadi Tuhan itu ya yang wujud. Siapa yang wujud di dalam dada kita? Ya itulah Tuhannya. Yang tak wujud atau yang gaib atau yang tak ada, ya tak mungkin jadi Tuhan. Yang jadi Tuhan ya yang ada di dalam dada kita. Tergantung siapa yang wujud, yang ada, yang hidup, yang nampak, yang nyata, yang berkuasa di dalam dada kita. Yaitulah Tuhan penguasa atas segala perilaku yang ada di dalam dunia ini. Inilah Tuhan yang berdosa. Lalu bagaimanakah agar kita mentas dari segala dosa-dosa ini? Agar kita kembali tak punya dosa seperti 50 tahun yang lalu. Tak punya dosa. Bersih, suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Suci, bersih. Kenapa kok suci bersih? Kenapa kok fitrah? Karena yang ada hanya Allah saja. Kita makhluk gaib, kita tidak ada, kita tidak nyata. Bagaimana mungkin yang tidak ada ini terkena dosa? Ya yang merasa ada inilah tempatnya zulumat, tempatnya kegelapan, tempatnya segala dosa-dosa. Hidupnya dosa, laku badannya dosa, semua pergerakan hati dan semua pergerakan badannya dosa, duduknya dosa, berdirinya dosa, makan minumnya dosa, sholat ibadahnya dosa. Kenapa kok dosa terus? Karena manusianya menjadi sang pencipta dosa-dosa itu sendiri. Maka dari itu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Apapun yang diamalkan, apapun yang kita kerjakan selama ini disandarkan kepada yang baqo atau disandarkan kepada yang fana. Disandarkan kepada yang abadi atau disandarkan kepada yang rusak. Disandarkan kepada sang Khalik ataukah disandarkan kepada sang makhluk. Itu semua yang tahu masing-masing dengan, yakni alam ilahiyah, yakni alam lillahi ta'ala, ataukah masih di alam zulumat, di alam kegelapan, di alam gentayangan, di dalam alam kemanusiaan kita yang penuh dengan anar ini. Hanya kita yang tahu dan hanya kita yang wajib tahu itu. Kita tidak wajib mengetahui isi hati orang lain. Kita tidak wajib untuk mengetahui iman akidah orang lain. Yang terpenting kita ketahui dulu iman dan akidah kita sesuai dengan Rasulullah, sesuai bahwa kita ini diutus oleh Allah, ataukah kita masih mentuhankan
diri kita sendiri, sehingga kita selama ini hanya menjadi rasul, hanya menjadi utusan, hanya menjadi pesuruh-pesuruh iblis setan saja di dalam dada kita. Jadi itulah yang dimaksud hari penghisapan. Itulah hari pembalasan. Itulah hari pertanggungjawaban. Ketika kita menyaksikan diri kita sendiri, sudah rojiunkah kepada Sang Pencipta, ataukah kita yang masih jadi Sang Pencipta itu sendiri? Bila kita yang masih menjadi pencipta itu sendiri, maka itulah pangkal dari segala dosa, adanya segala dosa itu. Karena manusia masih buta mata hatinya. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Jadi yang dimaksud buta itu buta yang bagaimana? Mata dohirnya melihat, tapi hatinya buta akan Tuhannya. Karena yang dilihat, karena yang terwujud, karena yang tampak di dalam hati kita selama ini hanyalah diri kita sendiri saja. Itulah kebutaan hati kita. Sehingga ya nayap, nabrak, sehingga hancur leburlah amal yang dilakukannya. Kenapa? Karena dihancurkan sendiri. Karena manusianya di lembah dosa, Tuhan yang berdosa. Kenapa kok saya sebut Tuhan yang berdosa? Manusia ngaku-ngaku sebagai Sang Pencipta atas dirinya sendiri, dan manusia akan menjadi Sang Pencipta atas orang lain tanpa disadarinya. Berarti bila kita menjadi Sang Pencipta atas apapun yang kita kerjakan, apa bedanya? Bahwa kita selama ini mentuhani Tuhan, merampas hak Tuhan. Kita belum berdiri di dalam kesejatian diri manusia kita yang bukan apa-apa. Kita belum berdiri di dalam kesejatian manusia kita yang bukan siapa-siapa. Maka semuanya ya hancur lebur, luluh lantak ketika manusianya masih jadi Tuhan di dalam dadanya, karena manusianya belum Islam. Karena manusianya belum menyerahkan hidup dan badan kepada yang berhak, hidup dan badan kepada yang punya, hidup dan badan kepada amanah-amanah yang kita emban ini, kita kembalikan amanah ini kepada yang punya. Sehingga semuanya hancur di dalam zulumat alam kegelapan sampai dibangkitkannya. Jadi ketika manusia ingin kembali lagi ke masa awal kegoiban, alam kefitrahan, alam kesucian, ya sucikanlah dirimu, sucikanlah diri kita dari debu-debu hawa nafsu kita sendiri, dari debu-debu kekuasaan diri kita sendiri, dari debu-debu kewujudan kita sendiri di dalam dada kita. Bila itu semua sudah dibersihkan, mutu qabla antal maut, maka suci bersihlah kita
dari segala dosa ketika manusianya sudah tak bisa ngapa-ngapain lagi, dan ketika manusianya sudah enjoy saja, itulah alam kemaksuman, alam terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari fahsya wal munkar, terjaga dari lembah dosa. Kenapa? Karena manusianya sudah hijrah dari dzulumati ila nur, dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Ketika sudah terang benderang, Allah, uripi Allah yang ada di dada setiap manusia. Loh, katanya Allah di mana-mana, tapi kok Allah bertempat di dada manusia? Loh, kalau tidak ada manusia, bagaimana mungkin manusia bahas Allah? Kalau tidak ada manusianya, bagaimana mungkin manusianya bahas Allah yang ada di mana-mana dan tak kemana-mana? Awalnya kan dari diri manusianya, awalnya kan dari jiwa, nyawa, hati, roh, hidup yang diakui oleh manusianya. Itulah buktinya bahwa awal keberadaan alam semesta ini ada di dalam hati setiap manusia. Bila manusia tak diwujudkan, ya tak mungkin manusia bisa menyaksikan alam semesta ini. Dengan kewujudan manusianya lah maka tergelar, tersaksikan alam semesta ini, alam kelanggengan ini. Alam kelanggengan ketika manusianya sudah mengamanahkan kembali apa yang diamanahkan, bahwa hidup dan badan ini bukan miliknya. Itulah alam keabadian, alam kelanggengan. Dan apapun yang teraplikasi di dalam perbuatan sejak bangun tidur sampai tidur lagi di dalam setiap harinya, maka kembali dan kembali ke alam kelanggengan, ke alam liputannya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan shalawat dalimin daf'ul bala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi wa akhrijna min bainihi salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi sahabat-sahabat yang sudah bergabung di lab ini. Kang Wardi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas juga, Waalaikumsalam. Silahkan. Amin ya rabbal alamin. Silakan para sahabat-sahabat yang mungkin ingin bertanya-tanya. Ada yang bertanya izin, anak ingin berkunjung ke kediaman, silahkan. Saya ada di Langkat, Sumatera Utara. Assalamualaikum, salam ta'zim juga Kang Mas. Silakan bila ada yang mau bertanya-tanya. Kalau tidak ada berarti sudah paham semua. Dan bila sudah paham semua, saya mohon undur diri. Apakah urut tarekat Naqsabandiyah? Saya tidak ikut tarekat apa-apa. Saya tidak ikut syariat apa-apa. Saya tidak ikut hakikat apa-apa. Dan saya juga tak ikut makrifat apa-apa. Kenapa? Karena syariat, thariqah, hakikat, makrifat bukan milik saya. Saya hanyalah mengikuti kehidupan ini dengan enjoy saja. Karena semuanya bukan milik saya. Karena setiap manusia diciptakan hanyalah untuk enjoy saja. Haulahu linuriyahu min ayatina. Enjoy saja di dalam menyaksikan ayat-ayat Allah yang ada pada diri kita ataupun yang ada pada yang lain di luar diri kita. Karena semuanya yang ada hanyalah ayat-ayat Allah sendiri. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, kau hadapkan pendengaran, kau hadapkan penglihatanmu, kau hadapkan hatimu, ya disitulah uripe Allah. Kalau tidak ada uripe Allah, bagaimana kita bisa menghadap kepada apapun? Kalau tidak ada uripe Allah, apakah kita bisa menyaksikan wujud-wujud apapun? Bila tak ada uripe Allah, apakah kita punya penglihatan dan pendengaran? Bila tak ada uripe Allah, apakah ada rasa-rasa yang ada di dalam dada kita? Wong semuanya hanya milik Allah. Kalau semuanya hanyalah milik Allah, maka enjoy saja nonton film atau nonton biskupnya Allah sambil makan popcorn. Enak bila kita tidak makrifat.
Enak bila kita tidak hakikat. Enak bila kita tidak torekoh. Enak bila kita tidak syariat. Kenapa? Karena semua di dalam Allah sendiri. Tergantung yang wujud di dalam hatinya sebagai Tuhan, manusianya kah atau Tuhannya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kang Muhasibi, ada pertanyaan? Bagaimanakah kita netral atau senang ketika melihat yang buruk? Bila masih ada kita, nilainya apapun itu ya jatuh kepada fahsya wal mungkar. Baik itu keburukan atau baik itu kebaikan. Bila masih manusianya yang menilai, bila masih manusianya yang ada, takkan bisa pernah menetralkan. Maknanya takkan pernah bisa menyamakan kedudukannya. Kenapa? Karena manusianya masih duduk sebagai Tuhan, sang penguasa atas kenetralan itu sendiri. Karena Allahnya belum berkuasa pada diri manusianya. Itu jawabannya, Mas. Bagi saudara-saudara yang baru hadir, bisa diikuti kembali kajian-kajian di TikTok ini, di YouTube Uripe Allah. Setiap saya live pasti saya unggah di YouTube Uripe Allah. Agar diulang-ulang, agar supaya tambah tajam hatinya, tambah mengerti dan memahami bahwa semua itu bukan hak milik kita. Kang Dino izin ikut naik, silakan klik permintaan untuk naik. Bagaimana mengenal keburukan pada hidupnya kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengenal keburukan dan kebaikan? Hanya milik Allah bila kitanya masih ada. Bila manusianya yang masih ada, pasti itu keburukan semua. Tidak ada kebaikan walaupun sebiji darah ketika manusianya masih jadi Tuhan. Akan tetapi bila manusianya sudah kembali dengan rela dan ridho bahwa sesungguhnya yang gaib adalah manusianya, maka itulah semua lembah pahala, itulah surga yang kita tempati dulu sebelum kita ada di dunia ini. Dari surga kembali ke surga. Assalamualaikum Kang. Begitu jawabannya Kang Soliku. Jadi khairihi wasarihi minallah. Kebaikan dan keburukan versi atau menurut manusianya semuanya dari Allah. Tapi bagi Allah tak ada kebaikan dan keburukan. Yang ada hanyalah kewenangan, kejaisan Allah sendiri sebagai sang penguasa. Bila masih ada wujud manusianya, ya terjeratlah manusianya dengan hukum-hukum syariat manusianya. Ada halal, ada haram, ada sunnah, ada mubah dan sebagainya. Ada makruh. Manusianya terjerat dengan hukum manusianya. Salahnya sendiri, manusianya dijadikan Tuhan di dalam dadanya. Akan tetapi bila manusianya sudah tak
menjadi Tuhan lagi di dalam dadanya, maka ya bebaslah manusia dari hukum-hukum syariat manusianya. Kenapa kok manusianya bisa bebas dari hukum-hukum syariat manusianya? Wong sudah tidak ada manusianya, apa yang mau dihukumi? Karena hukum itu ketika manusianya masih ada, ya dihukumi secara kemanusiaan. Ada kebaikan, ada keburukan, ada taat, ada maksiat. Karena manusianya, dengan hukum itulah agar manusianya mau kembali kepada Tuhannya. Akan tetapi selama ini kita terbelenggu, terjerat, terpenjara, terikat di dalam hukum-hukum kemanusiaan saja. Karena kita terbelenggu di dalam alam zulumat, alam kegelapan diri manusianya. Silakan, ada yang mau naik? Jadi bila ingin berkedudukan seperti Kanjeng Nabi Muhammad atau berkedudukan sebagai para nabi dan para rasul yang maksum dijaga oleh Allah. Bila Anda ingin duduk di posisi para nabi dan rasul, maka kembalikan semuanya. Bahkan kembalikan dirimu sehingga tak ada diri manusia lagi. Apakah bisa manusia biasa berkedudukan seperti para nabi dan para rasul? Ya pasti bisa. Kenapa? Karena memang hakikatnya para manusia ini ya para nabi, ya para rasul. Karena hakikatnya manusia ini khalifatullah, rahasia Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Kata siapa? Manusia tidak bisa berkedudukan seperti para nabi dan para rasul. Bila manusia tak bisa kembali kepada Allah seperti kedudukan para nabi dan para rasul, lah buat apa para nabi, lah buat apa para rasul diturunkan ke dunia ini? Kalau tidak diajak bareng-bareng jalan seperti jalannya para nabi dan para rasul. Akan tetapi selama ini kita lebih cinta menjadi rasul, lebih cinta menjadi utusan, lebih cinta menjadi pesuruh setan daripada menjadi pesuruh Allah di dalam dada kita. Karena yang ada masih diri manusia kita sendiri yang wujud, maka itulah inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang sangat nyata bagimu ketika dirimu di dalam hatimu lebih wujud, lebih hidup, lebih nyata, lebih jelas daripada Allah. Yaitulah lembah-lembahnya dosa, lembah-lembahnya anar, siksa kubur, siksa neraka, jahanam, yaitu ketika manusianya masih ada. Namun ketika manusianya sudah tak ada lagi dari alam gaib, kembali gaib yang ada hanya Allah, yaitu yang dimaksud Adam dan Hawa tinggal di dalam surganya Allah, ya hanya menyaksikan biskupe atau filmnya Allah sendiri. Indah hidup ini.
Jadi jangan dikira menjadi Rasulullah itu hal yang tabu. Bagaimana mungkin kita ini ciptaan Allah kok tidak jadi Rasulnya Allah? Akan tetapi kita ini ngaku-ngaku makhluknya Allah, kita ngaku-ngaku ciptaan Allah. Loh kok iblis yang dijadikan Tuhan, loh kok setan yang diikuti langkah-langkahnya untuk jauh, untuk syirik, untuk ingkar kepada Allah. Berarti bila kita masih ada, masih wujud, masih merasa hidup di dalam dada kita, kita ingkar bahwa kita ini makhluknya Allah. Kita ingkar bahwa diri kita ini ciptaan Allah. Kita ingkar bahwa kita selama ini telah kafir di sisi Allah. Loh ya, bukan di sisi KTP. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah bisa dipahami, Kang Mas? Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat. Jadi di uripe Allah ini sanadnya langsung kepada Allah. Agar manusia tidak terjerat dengan sanad-sanad yang sebenarnya bukan sanad. Agar manusia tidak terjerat dengan makhluk-makhluk yang tak punya hidup. Agar manusia tidak mengkultus-kultuskan makhluk-makhluknya. Maka hancurkan kemakhlukanmu, maka hancur pula makhluk yang kau kultus-kultuskan. Sanadmu, hancurkan hidupmu, maka akan bersanadkan langsung kepada uripe Allah. Dalilnya, kitabnya, kitab isinya di mana? Di dalam dada setiap dirimu. Baca di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa ada yang mau naik? Silakan. Inilah yang dimaksud kalau tak ada manusianya, ya tak ada dosa. Tapi ketika ada manusianya yang berprofesi sebagai sang pencipta atas diri manusianya, ya itulah Tuhan yang berdosa. Karena manusianya dikatakan sebagai sang pencipta, apapun yang dilakukan, apa bedanya? Manusia ngaku-ngaku jadi Tuhan tapi berdosa. Kalau tak ingin berdosa ya jangan jadi Tuhan. Kalau ingin hidup bahagia, rezekinya lancar, kebahagiaan, kedamaian yang didapatkan, ya jangan jadi Tuhan. Pulang saja, rojiun saja kepada Tuhan. Maka indah kehidupan ini, maksum dijaga Allah. Silakan, ada yang mau gabung? Apa suara saya bisa dimonitor? Mohon informasinya. Tuhan yang berdosa. Ada yang berkomentar, mana mungkin Tuhan berdosa? Tuhan itu suci dari dosa. Tuhan siapa yang dimaksud Tuhan yang suci dari dosa?
Ya Tuhan yang beneran, suci dari dosa. Kenapa? Dosa dan pahala hanya milik Tuhan. Tapi Tuhan yang berdosa itu Tuhan yang mana? Tuhan yang bukan Tuhan. Manusia yang jadi Tuhan. Itulah lembah-lembahnya dosa. Itulah tempat-tempatnya dosa. Apapun yang digerakkannya berdosa. Kenapa? Karena manusianya tidak amanah. Tidak sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tidak mengikuti sifat-sifat kerasulannya. Sidik selalu berkata benar. Apa maknanya? Bila masih ada diri manusianya di dalam dadanya, pasti yang diucapkan semuanya tidak benar. Tidak sidik. Kenapa? Karena masih ada manusianya yang penuh dengan tipu muslihat. Yang selama ini manusianya telah menduduki kedudukan Tuhan. Pasti tidak ada benarnya, salah terus. Inilah sifat-sifatnya para nabi dan para rasul yang tidak pernah kita ikuti. Sidik. Yang kedua, amanah. Amanah dalam hidup, amanah dalam perilaku, amanah di dalam kegiatan. Amanahkan semuanya bahwa semuanya ini hanya lillah, hanya milik Allah. Itulah sifat para nabi dan para rasul. Bila sudah tak ada diri manusianya di dalam hatinya, ya pasti Allah sendiri yang memerankan manusianya. Tabligh menyampaikan wahyu, menyampaikan kebenaran. Jadi para nabi dan rasul itu hanya penyampai kebenaran di sisi Allah, bukan kebenaran di sisi makhluk. Hanya tugasnya menyampaikan saja. Babakan paham dan tidaknya terserah Allah yang memerankan makhluk-makhluknya. Tabligh fatonah, cerdas, maknanya cerdas adalah berkuasa, maha berkehendak, maha kuasa, maha meliputi. Jadi para nabi dan para rasul itu meliputi seluruh manusia. Kenapa? Karena yang dipandangnya sudah bukan wujud manusia lagi, akan tetapi sudah kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya wajahku ini loh, wajah Tuhanku yang menciptakan aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa memahami semua ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila sudah tak ada pertanyaan lagi, saya mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.